baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Selamat malam, Bu Sumyong. Aku hidup hari ini, semua berkat Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, tidak terasa jamnya sudah menunjukkan pukul 7 tepat. Ya, jamnya sudah jam 7 tepat. Mudah-mudahan jam kita semua sama. Itu berarti kalau sudah jam 7 tepat, kita akan mulai ya edisi bincang sersat kita pada kesempatan malam hari ini, di mana kita akan mencoba memperdalam pengetahuan kita tentang kantong persembahan ya, yang ada pada kita gitu ya, yang ada di gereja kita. Bukan kantong sih, lebih tepatnya tentang amplop ya. Kalau dibilang kantong, kita udah enggak terlalu sering pakai kantong, kecuali kalau ke saya ke depan atau ke petugasnya. Jadi tentang amplopnya ya, Bapak Ibu lebih tepatnya. Oke, sebelum kita berjalan lebih lanjut, mari kita menyanyikan dulu sebuah pujian pembuka yang diambil dari PKJ 148. PKJ 148 yang berjudul Terima Kasih Ya Tuhanku. PKJ 148, Terima Kasih Ya Tuhanku. Ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu, hari baru bintang rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang ditawarkan padaku, agar dalam masa yang ada aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawab-Mu dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita bersama membahas lebih lanjut materi kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan berdoa, mohon nikmat dari Tuhan supaya kita boleh mengerti, menerima dan menjadikan firman Tuhan dan juga hal yang akan kita bahas ini agar bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan pada malam hari ini melalui jaringan online ini kami boleh kembali bertemu untuk membicarakan hal-hal terkait gereja kami agar kami boleh lebih mengenal gereja kami, terkhusus mengenai persembahan ya Tuhan. Berkati jalannya perbincangan kami pada malam hari ini agar boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, tema kita untuk bincang sersan pada malam hari ini adalah mengenal ya. Mengenal warna-warna amplop persembahan GKI Cicurug ya. Bapak Ibu. Jadi kita mau coba lebih kenal lagi, lebih dalam lagi, kita mau karena kan kadang mungkin kita kalau kalau di masuk gereja gitu ya Bapak Ibu, kita ngelihat ya amplop-amplop tiga ini ya, tiga amplop ini mungkin kita sering lihat ya, bahwa amplop-amplop ini Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, amplop-amplop ini adalah amplop persembahan. Ya. Namanya aja udah jelas di situ ya, amplop persembahan, ada tulisannya di situ. Amplop persembahan secara khusus miliknya GKI Cicurug. Jadi Bapak Ibu kalau beribadah ke GKI atau gereja lain di luar GKI, tiba-tiba menemukan amplop persembahan seperti ini, mohon dikembalikan ke kami ya, karena itu punya kami gitu. Karena ya kita kan nggak menutup kemungkinan ada aja yang mungkin lihat desainnya bagus gitu ya, akhirnya dibawa pulang, dibawa terus di ini, ayo bikin kayak gini gitu ya, biar keren, ada warnanya, ada warna biru, ada warna hitam, ada warna pink atau merah gitu ya, dengan motif bunga yang paling khas di GKI Cicurug. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat amplop ini berarti kita beribadah di GKI Cicurug, dan amplop-amplop ini mungkin di pikiran kita hanya hari Minggu saja dipakainya, tetapi sebenarnya amplop-amplop ini selain daripada tiga warna ini gitu ya, itu juga sebenarnya dipakai dalam ibadah-ibadah lainnya. Kalau tiga amplop ini hitam, biru, pink atau merah, itu dipakai di ibadah yang dilaksanakan di gedung gereja ya. Entah itu ibadah pernikahan kah, ibadah minggu pastinya, atau juga ibadah-ibadah yang lain yang dilaksanakan di gedung gereja yang dikongsi. Nah memang Pak Sam, apakah di luar tiga amplop ini ada lagi warna-warna lainnya? Nah ini yang akan kita bahas, kita perdalam gitu ya. Karena sebenarnya Bapak Ibu, kalau tadi kita mengira 3, sebenarnya itu ada 5. Amplop persembahan kita warnanya itu ada 5 ya. Yang paling umum memang yang 3 ini. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut Bapak Ibu, berarti dari 5 baru ketahuan 3, kurang berapa? 2. Kurang 2 ya. Coba kira-kira 3 tuh udah ketahuan. Yang satu warnanya hijau. Hijau. Jangan Pak. Sabar. 3 itu kan hitam, biru, sama pink. Nah, yang belum ketahuan berarti yang pertama warna hijau. Hijau. Wah, ini luar biasa sekali Pak Rudi. Tepuk tangan yang meriah. Kayaknya udah di briefing ini sama udah di briefing nih kayaknya sama Bu Lasmi ini. Wah, ini mencuri start ini. Bahaya ini. Aduh, sampai dibawa pulang. Nah, Bapak Ibu kalau menemukan amplop seperti itu di rumah itu punya GKI Cicurug ya Bapak Ibu. Tolong dicatat kalau ada yang ketemu amplop kayak gitu di mananya, di rumahnya atau di gereja lain ada tulisannya GKI Cicurug, itu milik GKI Cicurug. Tolong hubungi entah saya, entah penatua siapapun itu supaya bisa segera dibawa lagi ke gereja gitu ya. Nah, selain warna hijau, kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Ayo. Kuning kali. Kuning, waduh, nggak ada Bu warna kuning. Mohon maaf Putih, nggak ada warna kuning. Kalau bendera kami ada, tapi kalau amplop kuning kami nggak punya. Kalau yang kuning itu kira-kira agape urusannya benderanya. Ayo. Putih. Kenapa? Putih. Nah, itu betul Pak David dan Bu Lasmi lagi-lagi ya. Putih. Ya, ada 5. Yang pertama merah, 2 biru, 3 hitam, 4 hijau, dan yang kelima putih. Warna putih. Walaupun memang tidak dikeluarkan oleh gereja, tetapi ini juga menjadi salah satu warna amplop persembahan kita. Ya, Bapak Ibu. Selain daripada merah, biru, dan hitam, latarnya dan juga hijau yang nanti ada perbungaannya juga di situ. Ada satu amplop yang memang tidak pakai bunga, warnanya putih. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari 5 warna ini, maka mungkin kita paling sering lihat yang 3 warna teratas. Yang 4 rada jarang dan yang 5
apalagi. Nah, kalau kita lihat untuk apa aja sih? Nah, ini yang mau kita perdalam. Kenapa sih Bapak Ibu? Kenapa sih Pak Pendeta? Kenapa sih Pak Asap? Di GKI Cicurug itu amplop persembahannya kabeh bahasa Prancisnya ya. Kabeh banyak. Bahasa Jermannya wokeh gitu ya. Wokeh banget gitu ya. Amplop persembahannya. Kita mau coba lihat satu persatu ya, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Yang pertama kita mulai dulu dari warna merah. Ya. Pink atau merah muda dengan motif bunganya khas banget gitu ya. Ini bunganya kayak bunga anggrek gitu. Keren sih. Nah, apa namanya? Amplop yang warna merah ini. Nah, warna merah ini Bapak Ibu, ini adalah amplop persembahan yang apa? Peruntukannya dana yang didapatnya itu untuk operasional gereja ya. Untuk operasional semua dari amplop merah ini ya, operasional gereja ya segala rupa lah. Pokoknya berkaitan dengan kehidupan bergereja. Semua yang berkaitan dengan operasi gereja, berjalannya gereja, kebutuhan-kebutuhannya di sini semua. Ya, amplop merah itu. Merah muda, kami sih biasanya di penatua, di majelis jemaat, kami bilangnya ini amplop merah karena lebih gampang. Kalau kita bilang pink kesannya gimana gitu, udah amplop merah saja, ya lebih mudah, lebih sederhana, lebih santai. Ya, dan di situ juga ada ayat Alkitabnya, Bapak Ibu. Coba itu ayat Alkitabnya dari mana? Ada yang bisa lihat? Ya. Kelihatan. Nggak kelihatan. Baik. Mazmur 4 ayat 6. Mazmur 4 ayat 6. Betul Bu Marcel ya. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan ya. Itu ada ayat Alkitabnya. Itu amplop merah. Jadi amplop merah, kalau Bapak Ibu hari Minggu terima amplop warna merah, amplop merah, biru dan juga hitam, maka yang merah ini persembahannya akan dikelola untuk operasional gereja. Next, yang berikutnya, yang kedua adalah yang warna biru, ya, warna biru. Kalau tadi warnanya merah, ya, yang sekarang warnanya biru, ya, biru. Biru itu buat apa? Ya, amplop biru itu dengan bunganya yang keren ini, itu amplop yang dananya dikelola atau dana yang didapatkan akan digunakan untuk perbaikan dan renovasi, ya, perbaikan dan renovasi. Salah satu yang menunjang untuk perbaikan dan renovasi pergedungan kita itu dari amplop biru ini. Makanya Bapak Ibu, selain daripada waktu untuk apa namanya kita renovasi yang di seberang di sini tempat saya ada ini, maupun renovasi yang di mana namanya yang di kongsi. Salah satu pembiayaan dananya selain daripada proposal, salah satu dananya juga diambil daripada kantong biru yang memang diprioritaskan untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dipakainya untuk apa lagi? Nah, kalau yang Bapak Ibu baru dari ruang kelas sekolah minggu, anak-anak remaja ataupun yang gedung pelayanan, kemarin lihat nggak ada yang beda di naik tangga itu? Pakai apa Bapak Ibu? Kanopi ya. Pakai apa? Para-para, kanopi, tendeng aling-aling lah, itulah pokoknya sebutannya ya. Jadi, nah, untuk kebutuhan hal tersebut kan kita butuh biaya untuk apa namanya? Untuk membangun itu. Kan? Nah, dananya diambil daripada si biru ini ya. Jangan juga. Bapak Ibu menikmati sendirilah pokoknya hasilnya. Salah satunya yaitu kanopi itu, di mana sekarang kalau hujan tak lagi kehujanan, panas tak lagi kepanasan gitu ya. Sudah adem sekarang kalau mau naik ke atas, mau jemput cucunya, mau lihat anak remajanya, mau nganter anak-anaknya sekolah minggu, sudah ada kanopinya. Kalau belum sadar, sudah ada kanopinya, sadarlah, tengok ke atas. Dulunya itu silo, langsung ke bawah kepanasan, sekarang enggak kepanasan ya. Lalu juga apalagi, ketika kita bangun sudah jelas gitu ya. Lalu
apa namanya perbaikan-perbaikan lainnya, pagernya coba Bapak Ibu, selain daripada kanopi, pagernya sekarang enteng apa berat dibukanya kalau yang buka pager? Wah, nggak pernah nyobain ya. Coba sekali-sekali Bapak Ibu tarik atau dorong pagernya, pager kita itu yang warna hijau itu, gitu ya, yang sedang dipersiapkan untuk dicat kembali. Ya. Sekarang Bapak Ibu kalau dulu mungkin datangnya pagi-pagi lalu bawa kendaraan roda 4 atau lebih daripada 4 rodanya, mungkin dorongnya itu baru mau ibadah itu harus dipijat dulu ya. Harus pakai pijat refleksi gitu ya, refleksiologi dulu. Sekarang Bapak Ibu dorongnya mudah sekali, tinggal didorong. Asal jangan ngebut kita dorongnya gitu, ntar nabrak, ada ruang ayub di situ. Nah, itu diperbaiki. Dananya dari mana? Dari kantong ini, ya. Dari si kantong biru ini dananya Bapak Ibu ya. Sedikit-sedikit walaupun kayaknya nggak terlalu kelihatan, tapi manfaatnya kita rasakan. Apalagi yang apa namanya, yang sekolah minggu ya, di kelas-kelas sekolah minggu, yang khususnya punya cucu batita atau anak batita, ada fasilitas yang dulunya belum ada. Kira-kira apa? Karpet tuh. Karpet ya. Karpet. Hah? Karpet. Bukan, karpet satu, yang lain daripada karpet, ada lagi. TV, betul ya. Televisi ya. Memang ada TV, ada speaker ya. Terus di tiap-tiap kelas sekolah minggu. Betul. Tiap-tiap kelas sekolah minggu ada speakernya semua. Bisa apa namanya, Bluetooth ya, bukan Bluetooth. Bisa Bluetooth speakernya ya, dari HP, enggak perlu pakai kabel. Kalau mau pakai kabel juga bisa. Sudah bisa Bluetooth, ada TV, lalu juga ada kalau Bapak Ibu masuk ke ruangan-ruangan gitu ya. Dulunya cuma ada di daerah PU dan sekitarnya. Lansia merasakan betul. Ada gelombang internet ya. Gelombang internet. WiFi ya Bapak Ibu. Nah, pemasangan WiFi juga dananya dari sini. TV buat anak-anak dari sini dananya. Lalu speaker-speaker Bluetooth itu buat anak-anak kita dari sini semua. Dananya untuk dari sinilah pokoknya ya, dari si warna biru ini. Untuk perbaikan, lalu renovasi, pengecatan, semua dari sini dananya begitu ya, untuk perbaikan ya, untuk renovasi dan perbaikan baik gereja GKI Gangkongsi ya. Kalau kita ingat dulu kalau hujan agak berjuang kita Bapak Ibu ya, pernah satu kali lagi Cici Sucai gitu ya, lagi ibadah Cici Sucai, ternyata PF-nya ketetesan air gitu ya. Ada videonya di YouTube, saya pernah lihat dan kebetulan saya saksi hidupnya di sana gitu ya. Ketetesan air sekarang nggak lagi. Dananya dari mana untuk perbaikan atap gedung kongsi kita? Dari sini juga, gitu ya. Nah, selain daripada kantong ini, apalagi kantongnya yang berikutnya, yaitu yang kantong hitam. Walaupun bunganya warnanya ungu, tapi latarnya hitam, gitu ya. Kantong hitam ini dananya kemana? Dananya nanti keluar. Jadi Bapak Ibu, kadang kalau kita ingat gitu ya, ada suka persembahan minggu kelima ya, mungkin kita pernah dengar beberapa kali, satu kantong ekstra ya untuk PPMS, ke Klasis, ke Sinwil, dananya itu semua dari si amplop hitam ini. Jadi sudah ada desknya gitu ya. Kalau sinode memerintahkan biasanya ada pertukaran HUT GKI atau pertukaran minggu kelima, biasanya suka ada tuh surat edaran dari sinode atau dari sinode wilayah gitu ya. Nah, kita sudah punya, nggak perlu diingatkan lagi, sudah ada memang bagiannya gitu ya, yang sudah diarahkan untuk atau diperuntukkan untuk ke sana gitu ya. Ini yang amplop hitam ya. Lalu apa namanya? Yang berikutnya amplop yang jarang kelihatan di kebaktian umum, tapi di rumah-rumah Bapak Ibu biasanya ada ya. Amplop hijau. Nah, ini amplop hijau buat apa Pak Pendeta? Amplop hijau itu digunakan untuk yang pertama, sesuai kita pernah mutusin di persidangan,
untuk ibadah-ibadah kategorial. Jadi semua Bapak Ibu, pasca pandemi ini, semua persembahan baik dari anak, remaja, pemuda, dewasa, tapi dewasa agak sulit untuk penerapannya, lansia juga kurang lebih sulit penerapannya, sampai ke ibadah umum, itu semua pakai amplop. Nah, amplop hijau ini di mana? Amplop hijau ini ditaruh di ibadah kategorial. Anak, remaja, pemuda, biasanya di situ. Anak, remaja, pemuda pakai yang hijau ini. Ya. Atau ibadah-ibadah yang sebenarnya tidak dilakukan di gedung gereja. Contoh kayak misalnya PRT. Memang idealnya disamakan, cuman karena alasan kepraktisan kita agak sulit gitu ya kalau mendata pakai amplop. Akhirnya ya sudahlah, kita samakan saja persepsinya bahwa persembahan yang dilakukan di ibadah di luar gedung gereja, PRT, ibadah syukur, yang non pengenangan, lalu juga Racia itu, rambut ceria bersama lansia, ya PRT udah jelas gitu ya. Tadi sudah saya sebutkan, dan sejenisnya itu pakai disamakan masuknya ke amplop hijau ini. Makanya cuma satu peredaran kantong persembahannya. Ya. Anak sekolah minggu sudah pakai ya. Jadi kita sudah mengajarkan sedini mungkin anak-anak menggunakan amplop ya. Remaja juga sama, kita latih mereka ya. Pemuda sama ya. Lagi dewasa udah pasti pakai amplop semua di seberang gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini sampai di sini amplopnya sudah kita, pokoknya cirinya ada di sini ya. Ini amplop yang ada kode seperti ini dicetak dan memang ada gitu ya di gereja. Ini amplop yang hijau yang dimana digunakan di ibadah-ibadah kategorial. Ya. Sekarang amplop yang kelima, amplop putih. Nah, contohnya saya tidak fotoin karena amplop putihnya itu kita memang nggak nyetak, gereja nggak bikin yang dalam kertas yang seperti itu, tapi kita pakai kertas amplop putih yang memang sudah tersedia, lalu nanti dicap atau dikasih kok. Amplop putih ini amplop apa? Amplop putih ini adalah amplop yang momentum, ya tergantung momen, situasional, ya. Momen-momen tertentu aja dia nongol. Misalkan persembahan syukur tahunan, ya amplopnya biasanya warnanya putih, dicap edisi khusus. Persembahan Natal, warnanya putih lagi, pakai gambar. Atau aksi atau Paskah, aksi puasa Paskah kayak atau persembahan Paskah. Beberapa kali memang kita pakai warna coklat, tapi semangatnya ya sama sih, amplop putih juga. Persembahan perjamuan kudus, ya warnanya putih, diadakan secara khusus. Dan juga yang lain-lainnya. Apa aja yang lain-lainnya? Kayak kemarin baptisan, ada yang mau ngasih dalam tanda kutip persembahan suluk, persembahan pertama sebagai seorang anggota baptis, pakai warna putih. Lalu persembahan sulung dalam tanda kutip lagi ketika seseorang menikah sebagai seorang pasangan mempersembahkan pertama kalinya kepada gereja, warnanya putih. Ya, ini yang paling umum warnanya putih. Ya, ini 5 amplop kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingat, yang pertama amplop merah itu untuk apa, Bapak Ibu? Yang warna merah? Ayo kita kembali ke atas. Operasional gereja. Operasional ya, operasional gereja merah. Lalu yang biru buat apa? Renovasi. Penambahan dari situ semua ya, dari yang biru gitu ya. Lalu yang ketiga, yang hitam. Yang hitam Luar ya, buat keluar semuanya pakai yang hitam ini. Lalu yang hijau buat apa? Buat anak untuk persekutuan non kategorial atau ya kayak PRT seandainya pakai amplop gitu ya, request pakai amplop, maka pakainya yang ini gitu. Lalu yang kelima yang putih buat apa? Khusus Momen tertentu, persembahan syukur tahunan, Natal, Paskah, perjamuan kudus, dan yang lain-lainnya ya. Yang tidak tercover atau tidak tertampung oleh warna-warna sebelum tadi,
maka di cover oleh amplop putih ya Bapak Ibu gitu. Selain daripada juga ada kartu persembahan ya, kartu persembahan ada lagi tuh ya, ada bulanan, ada perpuluhan, ada persembahan syukur, dan juga ada persembahan mardiko yang secara khusus dana mardiko itu dikelola untuk dana asuh anak-anak ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kalau biasanya kita taunya kan kantong kolektor, ya, kenapa ini pakai amplop bukan di dalam kantong? Kan kalau kantong lebih apa ya? Lebih umum. Kenapa pakainya amplop? Coba Bapak Ibu pikir, kira-kira kenapa? Pakainya amplop. Dan juga sekarang ternyata banyak gereja yang akhirnya pada pakai amplop. Kira-kira kenapa? Coba sebabnya. Supaya rapi, Pak. Rapi, apalagi kira-kira Bapak Ibu? Uangnya rapi. Dulu suka banyak yang hilang, Pak, uangnya, Pak. Suka banyak yang hilang ya. Makanya pakai amplop. Oke. Ada lagi kira-kira Bapak Kalau Ibu? kantong kayak tukang sulap. Kenapa? Kalau kantong kayak tukang sulap. Kayak tukang sulap. Biar rapi, Pak. Biar rapi. Nggak kusut. Biar nggak kusut. Biar nggak kusut ya. Tukang sulap. Tadi Bisa bilang dipersiapkan. nggak Kenapa, Bu? Lebih khusus, Pak. Lebih khusus ya, makasih Pak. Kenapa, Bu? Ya, Bu Lasmi. Bisa dipersiapkan dari rumah jadi rapi. Jadi rapi, dipersiapkan dari Rumah. Ya. Tadi yang ngasih pendapat biar nggak dikira tukang sulap itu nanti totalnya hati-hati itu. Totalnya keluarnya bukannya apa sembahan, totalnya itu lagi kunci bener-bener. Tapi ya Iya. boleh pendapatnya. Enggak, kadang-kadang suka Sulap. pura-pura Bener juga sih dipikir-pikir gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa, Pak? Pura-pura masukin ke kantong, ada dulu di sekolah minggu. Masuk 1.000 keluar 10.000 gitu ya Pak. Lipat kali ganda itu langsung firman Tuhan terjadi pada saat itu. Aduh. Ya Bapak Ibu. Tapi bener juga sih dipikir-pikir kayak tukang sulap ya juga. Saya kalau nonton sulap-sulap jadul gitu ya Bapak Ibu, lihat-lihat kantongnya kok kayak kantong persembahan, ditarik kosong ya, kosong, fotonya jeder keluar ada burung lah atau kelinci lah atau apa gitu ya. Lucu juga gitu kadang. Bener juga itu alasan yang bisa bisa dipertimbangkan gitu ya, walaupun terkesan gue tapi boleh juga. Nah Bapak Ibu, kenapa sih pakai amplop? Ada salah satu firman Tuhan yang juga mendasarinya. Ya. Firman Tuhannya, clue-nya tadi kita baca di depan. Ya. Mazmur 4 tadi. Ya. Itu yang mendasari. Bahwa apa? Bahwa seperti yang tadi Bapak Ibu bilang, kenapa pakai amplop? Supaya tetap dalam kondisi yang baik dan terjaga kerapiannya. Karena apa? Kita harus mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Korban yang benar berarti adalah sesuatu yang sempurna. Ya. Bukan yang istilahnya asal-asalan. Bukan yang ya berapa kali ya kejadian gitu ya mendukakan hati kita juga. Kita mendapati sobek gitu ya. Kayaknya mungkin sebelum persembahan dia agak kesel gitu ya. Jadi mengungkapkan amarahnya pada saat itu lalu baru dimasukkan begitu ya. Sambil mempersembahkan dia agak sedih hatinya gitu ya. Ih, kenapa uang persembahan saya lebih besar daripada uang jajan gitu ya. Nah, jadi agak kondisi sobek. Nah, itu kan apa ya? Ya, kita aja yang ngelihat berduka gitu ya ketika kami Majelis Jemaat, Penatua dan Pendeta kami semua mencoba berhitung gitu ya. Kita lihat kadang kan itu mendukakan hati kita. Ya, kita aja yang hitung udah berduka gitu ya. Nih, ada yang ini nih ada yang kurang oke nih kondisinya gimana ya gitu. Itu aja kita udah berduka. Apalagi Tuhan gitu. Walaupun kita dalam lagu walaupun ia tidak melihat walaupun tak melihat rupa tapi kan kita harus memberikan korban yang benar. Korban yang benar salah satu aplikasinya adalah membeli yang terbaik. Memberi yang terbaik berarti apa? Harus yang rapi. Kita ingat
ketika Kain dan Habel. Kenapa persembahan Habel diterima? Karena ia mempersembahkan yang terbaik. Ya kan? Domba, anak domba, dan lemak-lemak. Berbeda dengan Kain, apa? Sebagian. Udah jelas itu. Dari kejadian Tuhan sudah memperlihatkan pada kita bahwa ia menginginkan yang terbaik. Kenapa kita pakai amplop? Karena supaya apa? Supaya persembahan itu tetap rapi. Tidak hanya rapi, bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Ada yang kadang, ya contohnya tadi kita sudah lihat ya Bapak Ibu di rumahnya beberapa punya tuh ternyata koleksi kantong persembahan kita, gitu ya. Nah itu apa? Itu adalah upaya untuk mempersiapkan, gitu ya. Ternyata dari jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Yang penting jangan lupa dikembalikan, kan begitu ya. Semangatnya adalah semangat yang baik, bahwa itu sudah dipersiapkan, sudah dialokasikan, sudah sudah istilahnya kita programkan. Dan kita tidak memberi dengan sedih hati. Karena apa? Karena kita sudah menyiapkan, maka kita memberi dengan rela hati, memberi yang terbaik. Dan juga apa? Percaya kepada Tuhan. Ketika kita masukkan uang itu ke dalam amplop, kan hanya Tuhan dan kita yang tahu. Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Mendorong kita agar lebih kusuk lagi beribadah, tanpa memikirkan kiri kanan, tanpa memikirkan apa kata orang. Dan juga apa? Kita bisa lebih berfokus ketika pakai amplop itu. Selain daripada kondisi uang terjaga baik, kerapian juga terjaga baik, kita bisa mempersembahkan dengan lebih benar. Yang paling penting apa? Yang paling penting hati kita semakin tulus memberikan persembahan. Dan tidak mesti harus ada kantong yang beredar. Ketika kita mau pada saat masuk atau pada saat pulang, kita bisa mengatur waktu pemberiannya. Jadi ibadah kita bisa lebih kusuk. Nggak mesti gerasa-gerusuk, oh ini mesti nyiapin persembahan gini-gini. Kalau misalnya kita terpaksa baru pada hari itu nyiapin, jadi nggak harus tergesa-gesa. Tetap ibadah kita terjaga. Ketika kita mau pulang, kita masih bisa masukin. Kita mau baru mau masukin, itu juga lebih baik lagi supaya kita lebih berfokus ketika kita pulang, jadi udah istilahnya mah nggak ada beban. Inilah Bapak Ibu yang menjadi tema kita pada kesempatan malam hari ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, waktu dan tempat dipersilakan. Ayo kalau ada yang mau memperdalam, silakan Bapak Ibu. Supaya nggak terjadi sulap tadi gitu ya. Gitu. Jelas semua Bapak Ibu? Jelas ya? Kalau persembahan bulanan termasuk Bu. apa? Persembahan bulanan itu yang kartu itu termasuk warna kuning itu. Gimana itu? Gimana penjelasannya? Hah? Gimana Bu? Sorry, putus-putus. Persembahan bulanan kan khusus itu juga pakai amplop, bukan amplop lah. Pakai kartu. Pakai kartu, itu Bu. penjelasannya gimana? Masuk kemana? Masuk ke mananya? Mana? Kalau persembahan bulanan itu ada datanya sendiri nanti, ada istilahnya lah kita bilangnya ada pos pencatatannya tersendiri ya. Nanti persembahan itu bisa masuk ke, kalau yang bulanan perpuluhan itu bisa pembagiannya nanti ada yang bisa masuk ke operasional, ada yang bisa masuk untuk ke yang kantong hitam, tapi mainnya lebih banyak sih ke mendukung operasional gereja, karena semangatnya persembahan perpuluhan itu kan untuk untuk rumah ibadah. Kalau kita cek di di Alkitab yang tentang perpuluhan itu begitu. Termasuk juga persembahan bulanan, semangatnya sama. Kalau kita lihat yang di kartu persembahan kita Bapak Ibu,
itu kan, aduh saya nggak sempat motoin lagi kartu persembahan. Kartu persembahan itu kan memang ada 4 kolom ya. Selain daripada kita punya kita punya tadi amplop itu di kolom persembahan kita kan ada 4. Ada yang pertama itu ada perpuluhan, ada bulanan, ada syukur ya, itu yang insidental, dan ada yang terakhir ada mardiko. Tiga ini persembahan syukur, bulanan, dan juga perpuluhan. Ini akan dikelola sebagian besar untuk mendukung pelayanan gereja. Ya, pelayanan gereja dalam berbagai hal itu didukungnya di situ. Nah, khusus yang mardiko ini, ya poin keempat ini akan dipakai untuk mendukung anak-anak yang menerima bantuan dana asuh. Ya, salah satu sumber pendanaannya, dana asuh kita itu selain daripada ada donatur dari ada 2 GKI yang membantu, dan juga kita kelompok kerja Mardiko, kalau Bapak Ibu membaca warta jemaat juga sedang mencari donatur-donatur lagi tambahan, dana yang didapatkan untuk mendukung anak-anak yang bersekolah, anak-anak anggota kita khususnya yang membutuhkan, yang bersekolah di penabur, itu dananya dari si persembahan Mardiko itu. 3 ini untuk operasional gereja, dan yang keempat ini Mardiko itu untuk dana asuh. Karena apa? Kita perlulah pelayanan yang namanya diakonia. Salah satu pelayanan diakonia gereja adalah mendukung anak-anaknya untuk bersekolah, ya, bersekolah mendapatkan pendidikan yang terbaik, baik di dalam ilmu ya, dan juga di dalam iman serta di dalam pelayanan, ya. Nah, secara khusus dana yang Mardiko ini diterima oleh mereka yang bersekolah di sekolah yang memang menjadi kepanjangan gereja, yaitu PPK Penabur. Kita punya PPK Penabur Cicurug. Makanya Mardiko itu dananya posnya adalah lari ke sana untuk anak-anak yang bersekolah di sana, anggota GKI Cicurug, dan juga membutuhkan statusnya. Begitu kurang lebih Bu Lasmi, selain daripada yang bulanan dan perbulan tadi. Jelas. Ya, makasih Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang lain, silakan. Q&A session nih. Lagi? Baik Bapak Ibu, kalau sudah jelas, nanti Bapak Ibu bisa, kalau misalnya ada kurang-kurang jelas atau apa, Bapak Ibu bisa nonton lagi videonya di YouTube gitu ya, YouTube kita, YouTube GKI Cicurug, atau juga nanya-nanya ke penatua masing-masing wilayah ya. Penatua wilayahnya siapa aja sih pasang? Nah, ini ada di warta jemaat Bapak Ibu. Warta jemaat kita pun didapatkan bisa secara online maupun secara print gitu ya. Jadi udah banyak warta jemaat kita. Nih di sini Bapak Ibu bisa nanya ke sini atau nanya ke saya juga bisa gitu ya. Ini majelis pendamping wilayahnya, dan juga kalau ada info atau apa-apa, info sukacita maupun info dukacita, info yang sakit maupun yang sedang bersyukur, mohon diinfokan ke masing-masing pendamping wilayahnya. Karena penatua pendamping itu menjadi narahubung, menjadi penghubung antara majelis jemaat dengan masing-masing anggota jemaat di wilayah yang ada, gitu ya. Menjadi kepanjangan tangan dari majelis jemaat untuk menjangkau umat di wilayah-wilayah yang ada. Gitu Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada lagi, maka kita cukup sampai di sini untuk pembahasannya. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Ya, kita akan masuk kepada sesi kita yang berikutnya, yaitu sesi doa syafaat. Doa syafaat, ada beberapa nama di sini Bapak Ibu yang yang akan kita doakan bersama. Juga ada beberapa nama tambahan dan pokok doa tambahan. Yang sakit khususnya, ini saya baru dapat info, ada atas nama Abram Gaitan Sinaga dan Saudara Ananda Rani Gloria Manalu. Dua-duanya pada saat ini posisinya sedang dirawat di rumah sakit Medicare.
gambar 107 dan gambar 106. Lalu juga kita mau mendoakan untuk kegiatan hari Sabtu nanti untuk peneguhan dan pemberkatan nikah pernikahan saudara Tumpak Adi Saputra Sihaan dan juga saudari Ranika Sihombing. Juga untuk kegiatan kita di hari Minggu yaitu rakor triwulan, dan yang paling penting di hari Senin juga, ayo anak-anak cucu-cucu yang kelas Esther sampai dengan ESKL di sekolah minggunya ada SAL pada hari Senin tanggal 26 mendatang ya. Itu pokok-pokok doa kita. Ada tambahan Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian? Ada, Pak. Silakan, Bu. Pak Amos. Oh, Pak Amos. Saudara Lady. Saudari Ibu. Ibu. Lady. Diana. Yuana. Ya, Ciledi. Ibu Lady. Lagi, Bu. Iya. Pak Amos sudah kan? Pak Amos sudah. Ya. Bude Aslanto. Bude. Ya, Aslanto lagi kurang sehat. Bu Sri Harumi. Sri Harumi. Lagi Bapak Ibu. Uti Purnomo juga berobat. Uti Purnomo. Oh, Uti. Siap, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Udah? Baik. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian kita bersatu menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh semakin mengenal gereja kami dengan mengenal amplop-amplop persembahan yang ada di gereja kami. Tuhan, kiranya Engkau yang semakin menggerakkan kami untuk boleh mempersembahkan diri kami dan mempersembahkan persembahan yang benar kepadamu saja ya Tuhan. Mampukan kami agar kami boleh menjadi umat-Mu yang setia, umat-Mu yang terus mendekatkan diri hanya kepadamu saja. Kami pada saat ini teringat ya Tuhan akan sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan maupun dalam pengobatan, untuk Uti Purnomo, untuk Ibu Sri Harumi, untuk Bapak Amos, untuk Ibu Lady Iwana, untuk Ananda Rani Gloria Manalu, untuk Ananda Abram Gaitan Sinaga. Lalu kami juga mengingat Ibu Riko Sartika dalam masa pemulihan, Bapak Willy Hartono, Ibu Hotna Boru Brutu, Oma Lena, Oma Hadi, Oma Edin, Ibu Tina, Mama dari Saudari Kesia, Ibu Yosefin, istri dari Dr. Nathanael, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan juga yang senantiasa menolong, dan Tuhan yang mendampingi keluarga yang beserta dengan mereka, dan cukupkanlah kebutuhan mereka semua ya Tuhan. Berikanlah sukacita yang besar dalam hati mereka, dan juga kami mengingat pada saat ini anak-anak kami yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki kelas yang baru. Tuhan juga yang berkati, Tuhan yang tolong, Tuhan yang senantiasa menyertai setiap mereka. Kau kiranya mampukan para orang tua untuk boleh membimbing anak-anak-Mu ini di dalam kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang dalam pewartaan untuk CD maupun baptis dewasa. Tuhan yang juga terus bentuk anak-anak ini. Kiranya Tuhan Engkau juga yang boleh terus mendewasakan mereka. Biarlah mereka benar-benar menjadi anak-Mu yang benar-benar seutuhnya dewasa di dalam iman dan mencerminkan terang kasih-Mu saja di dalam keseharian mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan gereja kami sepekan mendatang, untuk kegiatan peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Adi Sihaan dan juga Ranika Sihombing. Tuhan yang persiapkan mereka, Tuhan juga yang senantiasa tambahkan kasih dalam kehidupan mereka. Juga untuk kegiatan rakor triwulan hari Minggu mendatang setelah kebaktian umum kedua,
Tuhan juga yang persiapkan, dan kiranya ya Tuhan kegiatan kami boleh semakin terkoordinasi satu dengan yang lain. Kegiatan SAL juga pada hari Senin tanggal 26 kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaanmu. Biarlah segala hal yang telah dipersiapkan boleh berjalan dengan baik, dan anak-anakmu boleh semakin mendekatkan diri kepadamu saja ya Tuhan. Tak lupa kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan pemeliharaanmu. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, hanya kami satukan. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri perbincangan kita pada malam hari dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Gedung Jemaat. Aduh, saya lupa ini, pokoknya judulnya Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, gitu ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Itulah berkatnya pasti kau pegang, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhir, apakah ada pengumuman terlebih dahulu dari lansia? Silakan, lansia, ada pengumuman, Bapak Ibu?
Lansia ada pengumuman? Tidak ada. Oh. Mengingatkan aja mungkin ya Bapak Ibu, tanggal 28 atau minggu depan ada Rabu Ceria bersama lansia. Seperti biasa pada pukul berapa Bapak Ibu? 10, betul ya. Jam 10 kita PRT lansia atau Rabu Ceria bersama lansia pada pukul 10 di ruang apa namanya Bapak Ibu? Rut. Yang sebelah pastori itulah pokoknya ya. Itu. Ya. Oke, terima kasih Bu. Adalah Komisi Dewasa ada pengumuman? Dan mengingatkan aja Pak Sam, untuk tanggal 5 Juli 2023 kita ibadah on-site di rumahnya keluarga Bapak Pangasian Sitompul di Cipangulaan Parung Kuda. Itu saja sih Pak Sam. Jam berapa Pak? Jam 5 sore. Oh jam 5, oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sam. Remaja enggak ada. Oh, oke, saya mewakili pemuda dulu aja deh. Pemuda, Bapak Ibu, ada pengumuman untuk yang pemuda, Persekutuan Pemuda itu tanggal 25 Juni jam 10. Ya, 25 Juni jam 10 itu ada Persekutuan Pemuda di ruang Yohanes atau di sebelah ruang Timotius, atau yang kita kenal ruangan ini dengan namanya ruang CCTV. Di pintunya tulisannya ruang multimedia. Di situ lokasinya jam 10 ada Persekutuan Pemuda. Bagi anak-anak remaja yang sudah SMA kelas 3 atau yang mau naik kelas 3 atau yang sudah 17 tahun ke atas, sangat diundang untuk hadir dalam persekutuan ini pada pukul 10. Ya. Itu yang pemuda. Remaja ya bisa dilihat di warta seperti biasa. Komisi Anak SAL ya. SAL, jangan lupa Bapak Ibu untuk daftar anak-anaknya. Apa namanya? Apa lagi ini? SAL itu di tanggal 26 ya, hari Senin tanggal 26 Juni jam 8 tempat di ruang Daniel. Kelas Batita, temanya adalah I Love Jesus. Silakan mendaftarkan ke kelas-kelas berikut ini untuk anak-anak kelas Yes, Daud dan juga kelas Esther ya. Silakan untuk mendaftarkan diri. Tempat terbatas, secepatnya mohon didaftarkan dirinya gitu ya. Pas ini sudah mulai liburan ya, 26 Juli itu sudah mulai libur. Lalu juga ada lagi dari Komisi Anak tambahan? Komisi Olahraga Pak. Oh ya, KKO silakan. Besok Jumat. Besok Jumat jam 5 ada lagi badminton. Oh iya. Tiap Senin sama Jumat ya? Oh. Ya, Senin sama Jumat. Jumat sudah first lagi banget. Ya, Senin sama Jumat ada apa namanya? Ada olahraga badminton. Dipersilakan Bapak Ibu untuk bergabung. Olahraganya di mana namanya? Di ruangan yang ruang badminton itu, ya, yang ruang serbaguna yang sekarang sudah jadi kinclong banget. Gitu ya. Ada lagi? Ko Iman tambahan? Udah sementara itu dulu. Sementara itu dulu, siap. Juga bagi Bapak Ibu yang punya talenta di bidang musik, anak-anaknya berminat jadi pemandu pujian dapat mendaftarkan langsung ke Komisi Kesenian dan Olahraga atau KKO. Itu ada bisa menghubungi ke Penatwa Yunus Adisinya atau ke Teriman Bapak Iman Purnawan ya untuk anak-anaknya. Juga Bapak Ibu ya, ini anak-anak kita yang mau di CD, mohon dilihat CD-nya tanggal 9 Juli. Ini dilihat anak-anaknya ya, mohon dilihat ya Bapak Ibu, apakah mereka ini kita doakan terus di dalam doa-doa kita juga agar anak-anak ini boleh semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan dan semakin siap untuk menyatakan imannya ya, baptis
dewasa, gitu ya. Bisa dilihat nama-namanya di sini, Bapak Ibu. Nah, terus ini juga jangan lupa hari Sabtu 24 Juni ada kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan jam 8 mulainya ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk rakor bagi Bapak Ibu, ini rakor triwulan. Jangan lupa 25 Juni jam 11 habis ibadah kedua kita akan mulai rakor. Mohon agar setiap komisi dan kelompok kerja hadir di dalam rapat koordinasi ini, ya. Mohon hadir Bapak Ibu di rapat koordinasi ini supaya kita punya arah pelayanan semakin baik ke depannya. Ini ya, yang ini juga Komisi Kesenian dan Olahraga ini yang tadi dibilang oleh Dr. Iman. Bukan GOR ini, harusnya area namanya ruang serbaguna ini. Juga Bapak Ibu, ini yang tadi saya sempat spill, saya buka. Kelompok kerja Mardiko membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi menjadi orang tua asuh, ya, yang tadi sempat saya bilang untuk mendukung studi anak-anak yang membutuhkan. Bapak Ibu bisa menghubungi rekan-rekan kita, penatua kita, dan juga Ibu Keisha Krisnanda atau Ibu Adin di nomor yang tertera berikut ini. Ya. Dan informasi semuanya Bapak Ibu bisa ngecek di termasuk ruang tolong menolong untuk lowongan pekerjaan dan segala macamnya. Bapak Ibu bisa ngecek di Warta Jemaat GKI Cicurug yang bisa didapatkan secara onsite maupun secara online lewat link. Kalau yang online yang biasa saya dibagikan di WA Group maupun secara onsite yang bisa didapatkan di meja penyambutan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau sudah tidak ada tambahan lagi, maka kita selesai bincang sersan ini. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan kontribusinya. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam Pak Sam.